Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,36% ke angka 5079. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang layak untuk masuk watchlist minggu depan karena secara teknikal ada potensi melanjutkan kenaikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% ke harga 1155. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Adro masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga kita lihat hari ini asing juga masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Adro layak untuk kita amati karena berpeluang untuk naik menyentuh resisten berikutnya di sekitar harga 1250. Jadi masih ada peluang dalam satu minggu ke depan naik menuju resisten ini. Dan untuk teman-teman yang suka menanyakan fungsi garis EMA 10 yang ada pada grafik ini saya akan menjelaskan sekilas. Garis EMA 8 dan 10 ini biasa saya pakai untuk trading jangka pendek. Jadi ini saya pakai untuk menentukan tren untuk jangka pendek. Jadi bisa kita lihat ini garis EMA 8 yang merah, garis EMA 10 yang hijau. Apabila dia mengarah ke atas berarti dalam tren jangka pendek saham ini mengarah ke atas. Apabila turun dia akan turun. Saat ini jika kita lihat trennya mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi apabila kita fokus dengan garis tren ini ada peluang Adro minggu depan masih melanjutkan kenaikan. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli saham Adro dan hold di sekitar garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila teman-teman mau lebih aman bisa tunggu di sekitar harga 1120 sampai 1100. Tapi apabila hari Senin depan masih melanjutkan kenaikan dan teman-teman mau entry juga masih bisa, tetapi harus lebih disiplin. Dan apabila dalam satu minggu ke depan Adro berhasil break dari resisten di harga 1250, maka Adro berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1500. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 660. Bisa kita lihat di grafik, saham Antam saat ini juga masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Saham-saham yang telah berhasil break dari garis EMA 150 selalu saya suka amati karena bisa kita lihat apabila berhasil break dari garis EMA 150 biasanya saham-saham itu sudah mulai bergerak uptrend. Dan untuk Antam ini jika kita lihat saat ini juga secara tren terus mengalami kenaikan. Dan seperti pembahasan tadi di saham Adro, untuk garis EMA 10 dan 8 jika kita lihat juga terus mengalami kenaikan. Dan saat ini telah berpotongan. Jadi dibandingkan dengan saham Adro yang saat ini belum berpotongan, di saham Antam garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka pendek masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Jadi bedanya dengan garis EMA 50 dan 150 yang saya pakai untuk resisten dan support, garis EMA 10 dan 8 saya pakai untuk melihat tren jangka pendek. Untuk garis EMA 8 sebenarnya saya pakai untuk fungsi yang lain.
Tapi ini masih eksperimen, jadi saya tidak berani memberikan terlalu banyak penjelasan untuk garis EMA 8. Jadi fokus untuk tren, fokus pada garis EMA 10 saja. Karena apabila kita lihat garis EMA 10 terus mengalami kenaikan, berarti trennya masih berpeluang untuk naik. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini masih melakukan akumulasi. Tapi jumlahnya masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan 3 hari yang lalu. Jadi dari data yang kita dapat ini, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Antam di sekitar daerah support di EMA 150 di sekitar harga 640 sampai 650, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jika kita lihat saat ini resisten terdekat di harga 680. Dalam 1 minggu ke depan saya lihat Antam masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 700. Dan untuk teman-teman memang ingin investasi atau trading jangka panjang pada saham Antam, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi kita lihat garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke atas. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TUWR. Saham TUWR pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,93% ke harga 1075. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham TWR masih bergerak sideways untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka menengah apabila kita lihat dari bulan April sampai Juli sekarang, trennya masih uptrend. Dan untuk support minor saat ini berada di sekitar harga 1040. Sedangkan untuk resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 1110. Untuk support kuatnya ada 2 di garis EMA 50 di sekitar harga 995 sampai 1000 dan support kuat berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 880. Ini sekarang kita bahas lagi untuk garis EMA 50. Ini garis EMA 10 ini contoh yang lebih bagus, bisa kita lihat karena saat ini TWR sudah mulai uptrend. Terlihat jelas pada saat garis EMA 10 berpotongan dengan garis EMA 150 dan 50 ini terus naik trennya, jadi candlenya juga ikutan terus mengalami kenaikan. Jadi ini fungsinya garis EMA 50 yang saya pakai untuk menentukan tren jangka pendek. Jadi selama trennya masih mengarah ke atas atau minimal sideways, jadi untuk jangka pendek sebuah saham itu masih berpeluang untuk naik. Kecuali apabila kita lihat tiba-tiba garis EMA 10-nya mulai turun, sudah harus lebih disiplin atau hati-hati. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan sedikit distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing 2 hari terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham TWR. Jadi dari data yang kita dapat, saham TWR saya lihat masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 1110 dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada peluang untuk break dari resisten ini. Dan untuk teman-teman yang memang pingin trading jangka pendek, bisa swing trade pada saham ini. Beli di sekitar daerah support di harga 1040 sampai 1050. Bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten harga 1110. Dan untuk teman-teman yang dari kemarin sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saya bilang secara tren jangka menengah saham ini masih bergerak uptrend. Jadi uptrendnya belum terpatahkan karena masih terus melanjutkan kenaikan. Apalagi saat terkonfirmasi resisten kuat di harga 1110 ditelewati, TWR berpeluang untuk naik minimal ke harga 1300. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham WSBP. Saham WSBP pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 208. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham WSBP memang masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten kuatnya di garis EMA 150.
Dan hari ini juga WSPP berusaha naik menyentuh garis EMA 150 dan ditutup turun kembali ke harga 208. Dan garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 212. Dan garis EMA CD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan untuk data pergerakan asing, jika kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham WSBP. Jadi dari data yang kita dapat, memang saat ini WSBP belum layak untuk kita beli. Tapi apabila kita lihat grafiknya saat ini, seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kita lihat tren untuk garis EMA 10, saat ini terus mengalami kenaikan dan berusaha untuk break dari resisten di garis EMA 150. Ini coba kita kasih contoh, saat berhasil perpotongan dan menembus garis EMA 50, WSBP terus mengalami kenaikan. Dan garis EMA 10 juga terus mengarah ke atas. Dan saat ini memang bergerak sideways, jadi garis EMA 10 juga bergerak sideways. Dan apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil perpotongan dan mengarah ke atas dan candle berhasil break dari garis EMA 150, maka WSBP akan bergerak uptrend untuk jangka pendek. Dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 225. Karena saat ini jangan beli dulu, karena itu masuk ke watchlist. Apabila terkonfirmasi berhasil break, teman-teman bisa entry karena ada peluang untuk naik ke harga 225. Dan untuk teman-teman memang ingin mempelajari lebih lanjut fungsi dari garis EMA 10, mungkin kedepannya saya akan bikin satu video khusus untuk garis EMA 10 ini. Dan kenapa baru sekarang saya jelaskan tentang garis EMA 10, supaya teman-teman yang mengikuti video ini dan masih awam tidak terlalu bingung dengan garis-garis EMA yang terlalu banyak. Dan memang fungsinya garis EMA 10 ini untuk trading jangka pendek, dan tidak semua viewer di sini memakai trading saham untuk trading jangka pendek. Jadi memang fokus saya untuk garis EMA 50 dan 150, karena itu bisa kita pakai untuk trading jangka menengah maupun jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.